Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali badannya dan angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Merawat memiliki kata arti menjaga, yang dimana menjaga di sini terfokusnya pada hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Nah, sekarang anak-anakku, Ibu meminta kepada kalian untuk membuka halaman 1. Pada halaman 1 kita akan membahas tentang hewan di sekitar kita. Berarti kalau hewan yang ada di sekitar kita, hewan yang dapat kita lihat, yang dapat kita pelihara jika tidak membahayakan, dan dapat kita lihat di lingkungan kita sekitar atau di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anakku, mari kita baca sama-sama teks yang ada di halaman 1 yang berjudul Hewan di Sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Kebetulan di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, hewan-hewan yang dapat kita lihat ini memiliki perbedaan jenisnya. Namun, semua hewan yang ada di halaman belakang rumahnya Lani, semuanya dirawat dan dijaga oleh Lani. Nah, hewannya di sini dapat kita lihat apa sajakah hewannya. Nah, jenis hewannya beragam. Ada ayam, ada kelinci, lalu ada kupu-kupu. Nah, yang dapat dipelihara di sini oleh Lani yaitu ayam dan kelinci. Tentunya ketika memelihara binatang atau hewan, Lani harus merawatnya dengan cara memberikan makan dan minum. Semua jenis hewan dinamakan sebagai kelompok fauna. Dengarkan ya nak. Semua jenis hewan dikelompokkan dengan nama fauna. Jadi hewan, mau hewan
peliharaan, mau hewan ternak atau hewan buas, semua jenis hewan dikelompokkan atau digolongkan dengan nama Latinnya yaitu fauna. Itu adalah informasi tambahan dari Bu Evi. Tentu saja selain binatang-binatang yang tadi disebutkan seperti ayam, kelinci, dan kupu-kupu yang ada di sekitar kita, ada lagi banyak jenis hewan yang hidup di sekitar kita, yaitu ada kerbau, ada burung kenari, dan lain sebagainya. Banyak ya nak ya yang bisa kita lihat oleh mata kita, yaitu cicak, terus ada lagi kecoa, ada lagi tikus, ada lagi siput. Tapi tentunya perlu kalian ketahui, hewan di sekitar kita tidak semuanya dapat dipelihara. Ada hewan-hewan yang dimana yang dipelihara oleh kita itu tentunya kucing yang menggemaskan, lalu ayam yang bermanfaat, dagingnya bisa dimakan sama kita. Kelinci yang lucu bisa juga dimakan kalau ada yang suka daging kelinci. Nah, itulah contoh-contoh dari hewan yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah berani untuk memeliharanya, tentunya kita harus merawat peliharaan kita. Jangan sampai dibiarkan. Nanti yang ada dia akan mati kelaparan atau mati kehausan. Manusia saja butuh makan dan minum, sama seperti hewan. Hewan pun sama butuh makan dan minum. Jenis makanannya pun berbeda-beda. Nah, ini contoh kepik ya yang bisa kita lihat. Nah, ini kupu-kupu yang cantik yang terbang yang asalnya dari ulat. Nah, banyak ya nak ya binatang yang ada di sekitar kita, subhanallah. Allah menciptakan binatang-binatang atau hewan-hewan tersebut dengan beragam jenis, berbeda-beda jenis, sehingga kita dapat mengenal dan melihat kuasanya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dilanjutkan, yaitu kalian buka halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ada teks yang dimana kalian bisa lihat bertuliskan huruf tegak bersambung. Tulisan ini atau teks ini sama seperti tadi ada di halaman 1 yang berjudul hewan di sekitarku. Akan tetapi bentuk tulisannya yang berbeda karena ini berupa huruf tegak bersambung. Bisa kalian perhatikan cara penulisan huruf tegak bersambung dari huruf yang besar atau kapital maupun huruf-huruf yang kecil tidak kapital. Setelah kalian perhatikan, tentu saja kalian akan memahami cara menulis huruf tegak bersambung. Nah, sekarang ibu meminta kepada kalian pada halaman 2 ini untuk melingkari huruf kapital yang digunakan pada teks tersebut. Kalian akan melingkari
huruf-huruf kapitalnya saja. Sehingga kalian dapat mengetahui huruf kapital itu digunakan atau ditulis saat kalian menuliskan nama seseorang, menuliskan setelah titik, atau kata yang baru dan paragraf yang baru. Sekarang juga kalian lingkari huruf kapital pada teks tegak bersambung halaman 2. Setelah selesai melingkari huruf kapitalnya yang ada di halaman 2, kalian lanjutkan pada halaman 3 untuk menjawab 2 pertanyaan yang dimana satu pertanyaannya, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Kedua pertanyaannya, di manakah letak kandang ayam Lani? Saat kalian menjawab 2 pertanyaan tersebut di halaman 3, maka kalian menjawabnya harus menggunakan huruf tegak bersambung seperti contoh yang ada di halaman 2 ini. Kalian boleh melihat ya di halaman 2 ini cara menulis jawaban untuk di halaman 3. Itulah tugas tematik di awal untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan berikan lagi videonya.